Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi penangkapan penadah motor bodong tadi, masih ada informasi lain, diantaranya aksi kejar-kejaran tim pemburu preman dengan remaja yang hendak tawuran di ibu kota. Serta segmen kas berkas buser, ritual ruat yang mematikan. Segera kita jelang buser pagi selengkapnya, saya Dazen Frira. Informasi pertama kami dari Bandar Lampung, saudara. Puluhan kali menjual motor bodong. Bisnis haram seorang pemuda akhirnya dibongkar polisi. Minggu siang, kamar kontrakan pelaku yang disulap sebagai tempat penyimpanan motor tanpa surat resmi digerebek. Surat motormu yang ini motor siapa? Salah satu kamar kontrakan yang terletak di Kelurahan Sumberjo, Kemiling, Bandar Lampung Minggu siang digerebek polisi. Polisi menangkap Heri Susanto, penyewa kontrakan yang diduga terlibat sebagai pebisnis penjualan motor bodong atau tanpa surat resmi STNK dan BPKB. 2 orang tamu tersangka juga ikut digeledah polisi. Dari tempat ini polisi menyita sejumlah komponen motor yang sudah diperteli, berikut 2 motor yang tidak memiliki STNK dan BPKB. Tersangka kemudian digelandang ke Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku telah menekuni bisnis motor bodong ini sejak setahun lalu. Tersangka telah menjual 30 motor bodong ke masyarakat. Motor diduga hasil curian dan begal tersebut didapat dari seseorang yang kini masih diburu. Ternyata memang kami temukan ada 2 unit motor yang tidak dilengkapi surat-surat dan beberapa spare part seperti bodi motor, sudah itu TNKB motor, sudah itu ada spion-spion dan baut-baut bekas lepasan dari motor. Yang sementara kita duga HS ini adalah penampung. 2 teman tersangka Heri Susanto yang ikut dibawa ke kantor polisi tidak terbukti terlibat pada bisnis penjualan motor bodong. Keduanya kemudian dibebaskan oleh polisi. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Saudara, 2 pria yang masih bertetangga di Palembang, Sumatera Selatan Minggu sore terlibat duel menggunakan senjata tajam. Ironisnya, saudara, duel berdarah ini diduga akibat dendam pribadi yang belum terselesaikan antara kedua pria tersebut. Pria ini tak kuasa menahan emosi saat melihat kondisi saudaranya Mulyadi alias Edi terbaring lemah di Rumah Sakit Bari, Palembang. Warga seberang Ulu 1 ini kritis setelah menderita sejumlah luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Korban terluka parah setelah terlibat duel dengan tetangganya sendiri bernama Hengki. Peristiwa ini bermula saat korban dan pelaku terlibat pertengkaran di kawasan lorong terusan seberang Ulu 1 Palembang. Meski warga berusaha untuk melerai, namun keduanya justru kembali ke rumah dengan membawa senjata tajam. Diduga kasus ini bermotif dendam pribadi yang belum terselesaikan karena sebelumnya korban pernah dianiaya oleh pelaku. Ya duel nih kan kayak ini kan, pakai pedang kan loh. Pertama pakai ini tumbak. Sudah ibu sampai kan. Aman gitu, berdarah-darah tumbak tuh keluar lagi. Sama-sama ibu pedang lah. Enggak pacak lagi ibu nyampe oleh Ibu Tino Ya sudah, laju. Untuk sementara pelaku sudah kita amankan 1 jam dari kejadian dan untuk korban sudah berada di Rumah Sakit Bari sementara ini. Korban mengalami luka di bagian apa, Dan? Untuk korban mengalami luka di bagian kepala ada 2 dan di tangan kiri kanan di belakang dan termasuk juga di bagian kaki. Tersangka Hengki yang juga menderita luka sabetan senjata tajam akhirnya berhasil ditangkap polisi saat berobat di salah satu rumah sakit swasta di kawasan Jakabaring, Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, motif asisten rumah tangga menculik bayi berusia 9 bulan yang merupakan anak prajurit TNI di Kramat Jati, Jakarta Timur akhirnya terungkap. Pelaku mengaku nekat membawa kabur anak majikannya itu karena ingin memberikan hadiah kepada saudaranya yang tidak memiliki anak. Dari rekaman kamera CCTV terlihat pelaku bernama Sanima berusia 36 tahun menggendong bayi berusia 9 bulan yang diculiknya di kawasan Celitan, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat lalu. Bayi ini merupakan anak dari majikannya yang merupakan prajurit Kodam Jaya. Hanya berselang beberapa jam pelaku ditangkap di wilayah Indramayu, Jawa Barat Sabtu dini hari. Pelaku diketahui baru bekerja selama 6 hari di rumah korban. Dari penjelasan tersangka juga bahwa dia mengambil bayi itu karena iba melihat bibinya yang tidak mempunyai anak, ya. Kemudian oleh sebab itu dia serahkan ke bibinya. Nah, bibinya sudah kita cross check, memang bibinya menyatakan bahwa
dia tidak pernah menyatakan hal itu. Oleh karena itu, petugas kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih dalam dan memeriksa kejiwaan pelaku. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Saudara, tim pemburu preman Polres Jakarta Barat terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah remaja yang hendak tawuran. Liputan khusus Pusar Crime Hunter segera kembali dengan informasinya.